Kita hidup di zaman yang serba digital. Hampir semua hal yang bisa dilakukan dengan mudah, mulai dari belajar, bekerja, hingga berkomunikasi dengan orang lain. Teknologi memberikan banyak manfaat, tetapi di balik kemudahan itu ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, yaitu bagaimana kita tetap jujur, bertanggung jawab, menjaga akhlak dalam setiap tindakan kita. Perkenalkan, saya Miftahul Khaira. Dalam 2 menit ke depan, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kenyataan yang sering terjadi di era digital saat sekarang ini. Dengan kemajuan teknologi, berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan etika menjadi lebih mudah dilakukan. Seperti menyalin karya orang tanpa izin, menyebar informasi yang belum tentu benar. Bahkan, kadang hal-hal yang seperti ini dianggap sepele karena tidak terlihat secara langsung. Padahal, menjadi seseorang profesional bukan hanya tentang pintar atau memiliki kebanyakan kemampuan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan tersebut dengan cara yang benar. Karena itu, integritas dan akhlak sangat penting untuk dimiliki. Keduanya menjadi pegangan kita agar tetap berada di jalan yang benar dan tidak mudah terbawa oleh dampak negatif dari perkembangan teknologi digital. Nah, terima kasih Miftah menyampaikan apa yang telah dibahas oleh Miftah tadi. Mari kita bahas lebih dalam. Apa sih sebenarnya integritas dan profesional di era digital itu? Nah, saya Devi Andriani, dan bagi saya integritas itu adalah melakukan sesuatu hal yang benar, bahkan tanpa dilihat oleh satu orang pun. Nah, dalam dunia era digital ini, banyak pekerjaan yang dilakukan secara mandiri atau remote. Tidak ada bos yang memantau kita setiap detiknya. Nah, disinilah integritas kita diuji. Apakah kita memanfaatkan waktu dengan benar dan bertanggung jawab? Dan apakah kita menjaga kerahasiaan klien dan perusahaan dengan rapat? Menjaga integritas berarti kita konsisten antara nilai-nilai kebaikan dan tindakan nyata di balik layar. Kita sedang membangun aset paling berharga di karir kita, yaitu membangun kepercayaan dan integritas. Halo, saya Suci. Jika Yani tadi menekankan soal integritas, maka saya akan melengkapinya dengan konsep akhlak profesional. Sebagai seorang muslim, pekerjaan bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga bentuk ibadah. Akhlakul karimah atau akhlak yang mulia adalah panduan utama kita. Dalam dunia profesional digital, akhlak ini tercermin dari bagaimana kita memperlakukan rekan kerja, klien, bahkan kompetitor di ruang digital. Ini termasuk bagaimana kita menulis email bisnis, bagaimana kita memberikan kritik di kolom komentar, platform kolaborasi seperti Slack atau Teams, hingga bagaimana kita menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Akhlak yang baik akan mencegah kita dari sifat sombong, menjatuhkan orang lain demi keuntungan pribadi, atau menyebarkan hoaks demi persaingan bisnis. Dengan akhlak yang mulia, kehadiran kita sebagai seorang digital akan membawa manfaat dan kenyamanan bagi lingkungan kita. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasna. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika di era digital, khususnya mengenai plagiarisme, penggunaan kecerdasan buatan atau AI, serta keamanan data. Di zaman yang serba canggih seperti sekarang, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dan menggunakan teknologi AI untuk berbagai pekerjaan. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru. Salah satu tantangan terbesar adalah plagiarisme, yaitu mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, penggunaan AI secara berlebihan tanpa melakukan pengecekan dan pertimbangan sendiri juga dapat mengurangi nilai kejujuran dan tanggung jawab kita. Tantangan berikutnya adalah keamanan data dan privasi. Dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja, kita sering berhadapan dengan data pribadi dan informasi yang penting. Menyebarkan atau menyalahgunakan data tersebut tanpa izin merupakan pelanggaran etika yang sangat serius. Nah, karena itu, kita harus memahami bahwa teknologi hanyalah alat. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menggunakan secara bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Mari manfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, tetapi menjunjung tinggi etika dan menjaga kepercayaan orang lain. Perkenalkan saya Rani. Setelah kita mendengar berbagai tantangan etika
kita lakukan sebagai individu untuk menghadapi tantangan tersebut, dan bagaimana cara kita menjaga diri agar tetap bertindak secara etis dalam dunia digital yang terus berkembang. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada self-awareness atau kesadaran diri. Setiap kali kita ingin mengunggah sesuatu, membagikan informasi, menggunakan data, atau bahkan mengirim sebuah pesan, cobalah berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah tindakan ini jujur, apakah informasi ini benar, dan apakah hal ini dapat merugikan orang lain. Dengan berpikir sebelum bertindak, kita dapat menghindari banyak kesalahan yang mungkin berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kita perlu terus upgrading etika. Saat ini, banyak orang fokus mempelajari keterampilan teknologi atau hard skill, tetapi seringkali melupakan pentingnya etika. Oleh karena itu, selain belajar menggunakan teknologi, kita harus memahami aturan dan regulasi yang berlaku seperti Undang-Undang ITE, kebijakan privasi, serta kode etik profesi yang sesuai dengan bidang pekerjaan kita. Yang ketiga, penting untuk membuat batasan yang jelas antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi di media sosial. Apa yang kita unggah di internet dapat dilihat oleh banyak orang dan akan menjadi bagian dari rekam jejak digital kita. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam berkomentar, membagi informasi, maupun berinteraksi di dunia maya agar reputasi dan integritas kita tetap terjaga. Ingatlah bahwa rekam jejak digital dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, mari kita gunakan teknologi dengan bijak dan mengisi ruang digital dengan hal yang positif, bermanfaat, mencerminkan integritas yang baik. Halo semua, saya Serly. Menjaga integritas itu tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Kenapa? Karena kita perlu membangun ekosistem atau budaya digital di lingkungan tempat kita bekerja atau berorganisasi. Sebagai generasi muda yang profesional, kita harus berani menjadi pelopor. Jika kita melihat rekan kerja kita melakukan tindakan yang tidak etis, kita harus berani mengingatkan dengan cara yang baik dan perilaku yang baik. Contohnya, kita bisa mengambil langkah diskusi atau membuat panduan etika kelompok atau sekedar menciptakan rasa saling menghargai karya dari anggota tim kita. Ketika kita bersama-sama menyuarakan dan mempraktikkan bagaimana pentingnya integritas, maka lingkungan tempat kita bekerja akan menjadi lebih aman, produktif, dan betah untuk berkembang. Selain itu, budaya digital yang sehat bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, menghargai pendapat orang lain ketika kita lagi berdiskusi secara online. Dan kita tidak bisa menjelaskan ketidakpastian atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. Nah, dengan hal-hal yang kita anggap sepele ini, kita bisa membangun kepercayaan di tempat kita bekerja. Saya Zahra dan kita telah sampai di penghujung pembahasan mengenai pentingnya membangun integritas dan akhlak profesional di era digital. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat dan kemudahan dalam kehidupan serta dunia kerja. Namun, di saat yang sama, teknologi juga menghadirkan berbagai tantangan yang menguji nilai-nilai moral dan etika setiap individu. Miftah telah menjelaskan bagaimana era digital menghadirkan tantangan baru bagi integritas. Yani menekankan bahwa integritas adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Suci mengingatkan kita bahwa akhlakul karimah harus menjadi pedoman dalam setiap aktivitas profesional. Hasna menjelaskan berbagai ancaman etika seperti plagiarisme, penyalahgunaan AI, dan kebocoran data. Kemudian Rani memberikan langkah-langkah praktis untuk menjaga etika diri. Sementara Serly mengajak kita untuk bersama-sama membangun budaya digital yang sehat dan positif. Akhir kata, mari jadikan integritas sebagai prinsip hidup dan akhlak, mulai sebagai identitas diri, kita di dunia nyata maupun dunia digital. Semoga kita semua dapat menjadi profesional yang tidak hanya kompeten dalam bidangnya, tetapi juga dipercaya karena kejujuran dan tanggung jawab yang dimiliki. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video edukasi ini memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua.